Mas Taufik? Ya. Mas Taufik? Iya, Mbak. Saya lihat dari kaca itu, Mas. Hah? Apa itu, Mas Taufik, di belakang? Kelihatan, Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Kok itu mayatnya berdiri atau gimana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik. Turun, Mas Taufik. Turun, Mas Taufik. Saya lihat dari sini tadi, Mas Taufik. Pelan-pelan, pelan-pelan, jangan pelan-pelan. Ayo, Mbak. Takut ya? Mas Taufik takut ya? Gak apa-apa, Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Berhenti aja, Mas Taufik. Berhenti Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, ini kita sedang perjalanan menuju ke suatu tempat, tapi kita bawa mayat, teman-teman. Kita bawa jenazah, tapi kenapa ada suara seperti itu, Mas Taufik? Iya. Berapa kali tadi, Mas? 3 kali ya? 3 kali, Mbak. Terus lagi, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Seperti suruh berhenti gitu, Mbak. Betul sekali. Aman, Mas Taufik. Aman, Mas Taufik. Atau jangan-jangan kita nelindas sesuatu, Mas Taufik. Tahu juga sih. Mas, tapi kalau kita nelindas sesuatu, Mas Taufik, kenapa bunyinya seperti itu, Mas Taufik? Iya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, di sini saya mau bercerita dulu, teman-teman, karena ini kan pas mobilnya juga berhenti. Jadi saya dengan Mas Taufik ini membawa jenazah, teman-teman. Dah, jenazah itu adalah jenazah yang sudah kami tolongi, teman-teman, seperti itu. Jadi ada jenazah yang hilang saat dia itu apa ya, Mas ya? Keburan, itu bahasa Indonesianya apa ya, Mas? Berenang di suatu, aduh, saya mau bersihin, Mas Taufik. Ini mayatnya udah hampir membusuk, teman-teman. Mohon maaf ya. Ini saya tutupin karena tadi udah membiru ya, Mas Taufik ya. Mohon maaf, teman-teman. Jadi itu adalah jasad yang meninggal karena dia itu berenang. Nah, nggak sengaja berenang, kemudian arus itu lagi besar-besarnya, Mas Taufik. Nah, teman-teman, jadi mayatnya itu tidak ditemukan selama 8 hari. Nah, selama 8 hari itu nggak ditemukan, sudah memanggil paranormal, sudah memanggil sesepuh, sudah memanggil juru kunci bendungan tersebut, teman-teman. Nah, juru kunci bendungan tersebut, tapi tidak ada hasil. Namun ada orang yang menyarankan suruh panggil family Laslos. Ini udah bau, teman-teman. Wah, asli udah bau. Nah, ternyata ketika saya dengan Mas Taufik ke sana itu udah apa ya, Mas ya? Menurut saya ini tempatnya sudah sunyi, teman-teman, gitu. Sudah tidak ada keramaian karena udah hilangnya udah lama gitu. Biasanya kalau ada kali, ada laut yang barusan ada orang kecemplung, itu kan masih ramai ya, Mas ya. Karena ini udah berhari-hari, teman-teman, lewat dari 1 minggu, tempatnya sudah sunyi. Nah, saya terawang, terus tadi kita bacakan Yasin sebanyak 40 kali, Mas Taufik. Yasin sebanyak 40 kali. Saya dengan Mas Taufik ini, teman-teman, selama 40 kali. Gak lama dari itu keluar dari itu, Mas Taufik, apa, pusaran air. Nah, namanya pusaran air ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, jadi pusaran air itu mengeluarkan si mayat anak laki-laki ini gitu. Mungkin ya, teman-teman, menurut penerawangan saya ini ada makhluk halus yang menyukai si laki-laki ini, teman-teman. Jadi buat mainan dulu, Mas Taufik. Ya, padahal laki-laki itu ada di sekitaran titik di mana dia itu tenggelam, tapi kenapa tidak ditemukan walaupun sudah diublek-ublek di situ? Iya, karena makhluk gaib yang ada di situ menyukai mas-mas ini. Jadi buat mainan dulu, diambil sari-sarinya, nanti kalau udah puas dikembalikan, Mas Taufik, seperti itu.
Sudah banyak upaya yang dilakukan, termasuk diazanin ya Mas Taufik ya. Ini bau banget teman-teman. Diazanin oleh bapaknya. Nah, diazanin oleh bapaknya tetap juga tidak membuahkan hasil. Banyaklah teman-teman, memakan waktu, memakan biaya juga ya Mas ya. Karena mengundang paranormal dan sebagainya teman-teman, tapi tidak kunjung ketemu. Nah, kita kan kesini di luar konfirmasi dari keluarga teman-teman, karena kebetulan kita ini lewat dan kita ini juga mendengar beritanya belum lama ya Mas Taufik ya. Nah, kita lewat, jadi kita sekalian mampir. Ya, pihak dari keluarga sudah menghubungi saya sebenarnya, cuma saya ini kebetulan lewat, sekalian saya mampir ke titik lokasi di mana laki-laki itu hilang teman-teman. Jadi saya nggak sempet kesini sama keluarga gitu loh Mas. Makanya teman-teman, makanya saya bawa jasadnya sama Mas Taufik gitu tanpa ada keluarga, karena saya kesininya itu habis pulang penelusuran seperti itu. Nah, ini tadi saya tidak hanya membacakan bacaan surat Yasin selama 40 kali teman-teman, jadi ada upaya yang saya lakukan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mas Taufik, Iya Mbak. mobilnya seperti kayak gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya. Saya melakukan seperti doa teman-teman. Doa itu bukan sembarang doa, jadi itu khusus untuk menyelamatkan, intinya yang tidak terlihat lah teman-teman gitu, karena ini kan disembunyikan sama hal goib ya jasadnya. Jadi tadi saya amalkan surat-surat yang diberikan oleh Om Janim dulu sama saya dan Mbak Sangit juga. Nah, tadi saya amalkan dan dengarkan teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah, terus saya juga tadi kebetulan teman-teman, saya juga hari ini puasa Mas. Mungkin dari puasa itu saya diberi kemudahan untuk menyelamatkan laki-laki ini, seperti itu. Jadi saya tadi puasa teman-teman, karena tadi saya nggak niat ke sini ya Mas Taufik ya. Tapi memang saya ini udah puasa dari rumah, dan tadi kita juga bukanya di jalan. Astagfirullahaladzim, kita santai Mas Taufik, nggak apa-apa Mas. Mas Taufik baru pertama kali ya bawa mayat ya. Iya Mbak. Nggak apa-apa Mas Taufik, nggak apa-apa. Udah, saya udah sering banget nih Mas Taufik, jadi nggak usah takut, biasa aja Mas. Memang bau tapi nggak apa-apa Mas Taufik. Nah, ini kita niatnya, kita udah konfirmasi nih sama keluarga, kita mau menuju ke rumah beliau untuk mengantarkan jenazah ini teman-teman, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Nah, maaf ya teman-teman ya, bukannya kita mau membicarakan orang yang sudah meninggal. Konon anak ini bandel Mas Taufik. Anak ini bandel, anak ini suka mencuri, anak ini suka melawan sama orang tua. Ya, intinya anak ini anak yang kurang baik lah teman-teman, seperti itu. Ini karena anak ini kurang baik, banyak warga yang menghujat ya. Mungkin aja si mayat nggak ketemu karena anaknya aja selama hidup bandel gitu Mas Taufik. Ada yang bilang durhaka juga, malah suka mencuri, sekolah juga suka berantem. Mas Taufik, Ya. Mas Taufik, Iya Mbak. saya lihat dari kaca itu Mas. Hah? Apa itu Mas Taufik di belakang? Kelihatan Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Ya. Astagfirullahaladzim. Kok itu mayatnya berdiri atau gimana Mbak? Astagfirullahaladzim. Mas Taufik, turun Mas Taufik. Turun Mas Taufik. Saya lihat dari sini tadi Mas Taufik. Pelan-pelan, jangan pelan-pelan. Ayo Mbak. Takut ya? Mas Taufik takut ya? Gak apa-apa Mas. Astagfirullahaladzim. 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 Waduh. Si mayat juga mukanya udah tidak bisa dikenali teman-teman. Maksudnya udah jauh dari muka yang asli teman-teman. Ini siapa ini? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waduh, mambu banget Mas Taufik. Bau banget teman-teman. Itu jasadnya teman-teman. Udah kelihatan. Jangan kelihatan lagi Mbak. Kenapa? Astagfirullahaladzim. 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 Mas Taufik, ternyata Horin ini adalah si jasad itu Mas. Dari si jasad itu. Astagfirullahaladzim. Iya, Mas Rival. Astagfirullahaladzim. Jadi ini Mas Rival.
Allahu Akbar. Kenapa? Kami mau mengantarkan jasad kamu. Tolong jangan ganggu perjalanan kami. Pantes dari tadi ada suara. Itu kamu pertanda minta berhenti mobilnya, Mas Topik. Gitu. Intinya bilang stop gitu. Tapi hanya kode. Astagfirullahaladzim. Kamu berusaha untuk mengode saya untuk berhenti mobilnya. Di sini kami tidak ada niatan jahat. Di sini kami mau mengantarkan jasad kamu. Kenapa kamu menghalangi perjalanan saya? Kamu gerak-gerakin tadi mobil kita kan? Kenapa? Kami sudah membantu loh menyelamatkan jasad kamu. Astagfirullahaladzim. 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 Jadi kamu sudah menyesal menantang maut. Kenapa kamu nekat nyemplung ke kali itu? Padahal kan kamu sudah tahu kali itu dalam, bahkan banyak buaya di sana. Challenge. Jadi kamu mengikuti challenge dari teman kamu. Kalau ada yang kalah dari challenge tersebut, itu yang harus nyemplung. Astagfirullahaladzim. Kamu menantang maut itu ya Mas Taufik ya? Gerimis Mas Taufik. Kamu menantang maut berarti. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu dendam kepada orang yang mengajak challenge kepada kamu. Karena gara-gara challenge itu, kamu jadi seperti ini. Kamu tidak boleh menyalahkan challenge itu. Harusnya kamu kan sudah bisa berpikir, oh ya, saya nggak mau karena resikonya nanti kalau saya kalah, saya akan nyemplung. Sedangkan kali itu kan kali yang deres, kali yang besar. Harusnya kamu bisa berpikir dari situ, bukannya menyalahkan. Ngapain kamu ikut challenge tersebut? Padahal kan kamu sudah tahu sendiri kali itu dalam. Ya mungkin takdir berkata lain. Kamu kalah dari challenge tersebut, terus akhirnya seperti ini. Jadi kamu mau menghentikan mobil saya, mengantarkan jenazah kamu hanya ingin mengucapkan seperti itu. Kamu dendam kepada teman yang sudah mengajak challenge tersebut. Tidak ada yang perlu disesali. Kamu aja yang nggak bisa berpikir. Kenapa kamu mengikuti challenge tersebut? Sedangkan itu adalah hal yang merugikan diri kamu sendiri dan itu menantang maut. Kenapa kamu mengikutinya? Karena kamu merasa kalau kamu tidak mengikuti challenge tersebut, kamu merasa seperti dikucilkan. Kamu tidak mau menjadi seorang pecundang. Dan kamu menunjukkan bahwa kamu itu laki-laki yang gentle seperti itu. Ular Mas Taufik. Ular itu. Tapi tidak seharusnya. Ini menantang maut. Tim SAR aja udah nggak mau nyari kamu lagi karena tidak membuahkan hasil. Bapak kamu suruh azanin tempat itu, mana tidak membuahkan hasil. Paranormal sudah mendoakan tempat itu, tidak membuahkan hasil. Bunga sudah ditaburkan di tempat itu, tidak membuahkan hasil. Saya bacakan Yasin selama 40 kali. Jasad kamu keluar dari pusaran bumi, pusaran air. Saya di sini menyelamatkan jasad kamu loh. Kamu tidak berhak mengganggu perjalanan saya. Jasad kamu udah bau. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dia marah Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar Mas Taufik. Mukanya Mas Taufik. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Kenapa? Kamu menyesali semuanya. Tidak ada yang perlu disesali, semua sudah terjadi. Izinkan
saya melanjutkan perjalanan untuk menuju ke rumah kamu. Lihat, mayat kamu sudah berbau, bahkan tubuh kamu sudah tidak utuh. Gimana coba? Apakah kamu tega melihat jasad kamu seperti itu? Hah? Apakah kamu tega? Pergi kamu dari mobil saya. Biarkan saya antarkan jasad kamu. Pergi enggak? Pergi enggak? Gimana? Masih nggak mau pergi? Saya ambil akar Sulaiman biar bisa mengusir kamu. Saya mau perjalanan menuju rumah kamu loh untuk mengantarkan mayat. Seharusnya kamu jangan mengganggu saya. Salah kamu sendiri mengikuti permainan tersebut. Ini udah berjalan dengan sedikit ada halangan teman-teman. Tadi waktu kita menyelamatkan desa tersebut, sekarang ada halangan lagi seperti ini. Pergi kamu. Saya ambil nih akar Sulaiman. Kurang ajar. Sini Mas Taufik. Mana ya Mas? Tadi gimana, Mas? Yang besar mana Mas Taufik? Ini yang kecil. Yang besar mana? Turun Mas Taufik. Jangan kurang ajar kamu, saya ambilin akar Sulaiman ini. Yang besar mana Mas Taufik? Tadi di bawah enggak? Ini kok cuma ada yang kecil. Tapi tadi ingat di bawah ya Mas Taufik ya? Kok taruh di mana? Kok nggak ada sih? Di racing ada, Pak? Nggak ada Mas Taufik. Nggak apa-apa, ini seadanya. Loh, Ini gimana sih? astagfirullahaladzim. Tinggal mayatnya aja, Pak. Betul Mas Taufik. Berarti takut dia Mas. Saya mau ambil akar Sulaiman. Astagfirullahaladzim. Ini bau banget teman-teman. Ini udah ada serangganya ya Mas ya, lalatnya ya Mas ya. Astagfirullahaladzim. Ini udah nggak utuh tubuhnya teman-teman. Maksudnya udah membengkak, udah apa ya? Kayak tuh bonto teman-teman. Dia itu ikut challenge sebenarnya teman-teman, ikut challenge siapa yang kalah yang nyemplung kali itu Mas Taufik. Nah dia menyesal sudah mengikuti challenge tersebut, dan dia itu menyesal udah mengikuti challenge tersebut, dan dia ingin dendam lah sama kawan-kawannya itu, seperti itu Mas Taufik. Nah makanya dia berusaha menghentikan perjalanan kita karena ada yang mau dia sampaikan seperti itu Mas Taufik. Nah itu kan salah dia sendiri, dia kan udah dewasa, udah balik. Harusnya kan dia bisa berpikir, kecuali bayi ya Mas ya. Dia udah bisa berpikir, oh iya kalau saya kalah, saya nyemplung, terus saya mati gimana? Itu kan kali deres. Nggak main-main, harusnya kan berpikir sampai situ. Nah ini kita niatnya baik, mau mengantarkan mayatnya malah diganggu. Gludak-gludak teman-teman. 3 kali. Terus ada kayak gini nih. Terus ada lagi. Dengar tadi kan Mas Taufik? Iya, Mbak. Terus ada kayak gini lagi nih. Nih, persis ya Mas ya? Iya. Persis teman-teman. Nah, itu maksudnya apa? Ini kan kita berpacu dengan waktu supaya tidak menimbulkan bau yang lebih menyengat lagi ya Mas Taufik ya. Karena tadi saya sudah konfirmasi sama keluarganya pun sudah menunggu teman-teman. Mungkin saya nggak panjang lebar di sini. Nanti akan saya teruskan di tempat si rumah dukanya, dan ini mungkin akan saya tutup dulu teman-teman. Nanti saya bisa lanjutin lagi kalau ada waktu ya teman-teman ya, karena nanti pasti ribut, pasti rame, kita nggak sempat videoin teman-teman. Mungkin saya tutup dulu nih. Akar sekecil ini pun mampu teman-teman, ampuh untuk menakut-nakuti. Tuh Kalau sendiri, Mbak. Astagfirullahaladzim. Mungkin masih dari sekitar sini korinnya Mas. Ya udah nggak apa-apa teman-teman, ya ini aja, kita kan bawa mayatnya ya Mas ya, ya wajar aja lah kalau korinya itu ngikutin, tapi nggak wajib balas dendam teman-teman, itu kan kemampuan dia sendiri kan. Dan ini saya tutup dulu ya, kalau bisa mau maaf teman-teman, nikmati sendiri.
Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya Pani Ramadhani dan Mas Taufik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah nggak beres nih. Jangan-jangan jalan sendiri Mas Taufik.